Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fahrezi. NPM saya 2415030289 dari kelas 2F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis biomekanika pada gerakan smash bulu tangkis. Video yang saya gunakan sebagai objek analisis merupakan video teknik smash bulu tangkis yang diperoleh dari YouTube. Analisis dilakukan berdasarkan 3 fase gerakan, yaitu fase persiapan, fase pelaksanaan utama, dan fase akhir atau follow through. Selanjutnya, setiap fase akan dianalisis menggunakan 5 konsep biomekanika yang telah dipelajari selama perkuliahan. Sebelum memasuki analisis, saya akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan gerakan smash secara utuh agar dapat diketahui urutan gerak yang dilakukan atlet, yaitu seperti ini videonya. Pada gambar pertama, terlihat atlet sedang berada pada fase persiapan. Kedua kaki dibuka selebar bahu sehingga bidang tumpu menjadi lebih luas. Posisi ini membantu menjaga keseimbangan tubuh sebelum melakukan ayunan. Lutut sedikit ditekuk untuk menyimpan energi yang nantinya digunakan pada saat melakukan tolakan dan rotasi tubuh. Pada fase ini, pusat massa tubuh masih berada di antara kedua kaki sehingga atlet dapat mempertahankan stabilitas dengan baik. Dari sudut pandang biomekanika, konsep yang paling dominan pada fase ini adalah kesetimbangan. Semakin baik keseimbangan tubuh, maka semakin baik pula koordinasi gerakan pada fase berikutnya. Sebaliknya, apabila posisi awal kurang stabil, tenaga yang dihasilkan akan berkurang dan akurasi pukulan menjadi tidak optimal. Selanjutnya adalah fase pelaksanaan utama, yaitu inti dari gerakan smash bulu tangkis. Pada fase ini, atlet mulai melakukan rotasi pinggul dan badan ke depan, kemudian diikuti ayunan bahu, siku, hingga pergelangan tangan. Saat shuttlecock berada pada titik tertinggi, raket melakukan kontak sehingga menghasilkan pukulan smash yang cepat dan tajam. Dari sisi biomekanika, pada fase ini terdapat beberapa konsep yang bekerja. Gaya dihasilkan dari koordinasi seluruh tubuh, bukan hanya dari kekuatan lengan. Hukum Newton menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula kecepatan shuttlecock. Kecepatan ayunan raket meningkat karena adanya lecutan pergelangan tangan atau wrist snap. Selain itu, sistem tuas pada bahu, siku, dan pergelangan tangan membantu menghasilkan ayunan yang lebih kuat dan efisien. Oleh karena itu, fase pelaksanaan menjadi tahap yang paling menentukan keberhasilan pukulan smash. Selanjutnya adalah fase akhir atau follow through. Setelah shuttlecock dipukul, ayunan raket tetap dilanjutkan ke depan secara alami. Pada saat yang sama, berat badan berpindah ke kaki depan sehingga tubuh tetap seimbang. Gerakan ini penting untuk mengurangi tekanan pada sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan, serta mempersiapkan atlet menghadapi pukulan berikutnya. Dari sudut pandang biomekanika, fase ini menunjukkan perpindahan momentum dan menjaga keseimbangan tubuh setelah menghasilkan pukulan yang kuat. Oleh karena itu, gerakan follow through tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena dapat mengurangi efektivitas pukulan dan meningkatkan risiko cedera. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik smash bulu tangkis merupakan gerakan yang melibatkan koordinasi seluruh anggota tubuh. Setiap fase gerakan, mulai dari fase persiapan, fase pelaksanaan utama, hingga fase akhir atau follow through, memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pukulan yang kuat, cepat,
dan akurat. Demikian presentasi hasil analisis biomekanika yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan biomekanika dalam teknik smash bulu tangkis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.